Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wila Nur Hajizah dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dan video ini menjadi salah satu tugas untuk memenuhi nilai mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja saya sampaikan materinya. Yang pertama, yang berjudul variabel, skala ukur, hipotesis, dan definisi operasional. Yang pertama, variabel. Definisi variabel. Dalam istilah statistik, objek yang bervariasi disebut variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat diamati dari suatu objek dan mampu memberikan macam-macam nilai atau beberapa kategori. Macam-macam variabel yaitu yang pertama variabel kuantitatif. Contohnya berat badan, tinggi badan, jumlah anak, dan lain-lain. Yang kedua, variabel kualitatif. Contohnya status gizi, status kesehatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Variabel bersifat ciri-ciri suatu objek dapat berupa orang atau benda. Kemudian dapat diamati dan berbeda dari suatu observasi ke observasi lainnya. Variabel merupakan data mentah untuk statistik. Untuk jenis variabel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi karena adanya variabel bebas. Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Variabel penelitian akan diterjemahkan menjadi data penelitian. Data penelitian merupakan hasil pengumpulan dari variabel penelitian. Variabel penelitian erat kaitannya dengan data penelitian. Variabel secara konseptual ada 4. Yang pertama, variabel dependent, yaitu menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian. Yang kedua, variabel independent, yaitu dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependent. Yang ketiga, moderating variable, yaitu mempunyai dampak kontingensi yang kuat pada hubungan variabel dependent dan independent. Dan yang terakhir, intervening variable, yaitu dapat mempengaruhi hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Yang kedua, skala ukur. Skala ukur nominal, yaitu kesetaraan, tidak mempunyai makna peringkat, tidak memiliki interval, selalu bilangan bulat. Pemberian angka merupakan label atau kode atau notasi. Variabel kuantitatif, contohnya jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Apabila pria dinotasi 1, wanita dinotasi 2. Angka 2 tidak memiliki makna lebih besar dari 1. Selanjutnya, skala ukur ordinal. Memiliki sifat skala nominal atau kesetaraan bilangan bulat dan variabel kuantitatif. Memiliki unsur peringkat. Interval antar peringkat tidak mempunyai batas yang jelas. Contohnya, status gizi, seperti gizi lebih, normal, gizi kurang, atau gizi buruk. Kemudian, selanjutnya, skala ukur interval. Memiliki sifat skala nominal dan ordinal. Hasil pengukuran merupakan bilangan angka atau numerik. Variabel kuantitatif menggunakan pengukuran, berbentuk bilangan bulat dan desimal. Interval antar peringkat dapat diukur dengan jelas. Tidak memiliki titik nol atau tidak mempunyai makna kelipatan. Contohnya, tekanan darah sistolis. Selanjutnya, skala ukur rasio. Memiliki sifat skala nominal, ordinal, dan interval. Hasil pengukuran dapat berbentuk angka atau numerik. Interval dapat diukur dengan jelas, memiliki titik nol absolut, mempunyai makna kelipatan. Variabel kuantitatif menggunakan pengukuran, berbentuk bilangan bulat atau desimal. Contohnya, umur, berat badan, tinggi badan, jumlah anak. Kemudian yang ketiga, data. Definisi data, yaitu catatan atau kumpulan dari hasil pengamatan, seperti penghitungan atau pengukuran variabel. Tipe data ditentukan oleh variabelnya. Klasifikasi data
terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat data. Sifat data ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian skala ukur. Skala ukur terbagi menjadi 4. Yang pertama data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Untuk data kualitatif, yaitu tipe data yang berasal dari variabel nominal dan ordinal. Klasifikasi atau kategorisasi, angka yang dimiliki bersifat notasi, selalu bilangan bulat, data kualitatif yang dirubah menjadi data kuantitatif atau data normal, atau data nominal. Dinyatakan dalam bentuk frekuensi atau proporsi, data nominal yang dikelompokkan hanya dalam dua kelompok disebut data dichotomi atau binari. Contohnya, ya atau tidak, sembuh atau sakit, hidup atau mati, laki atau perempuan, benar atau salah, dan seterusnya. Selanjutnya, data kualitatif. Dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran. Dinyatakan dalam bentuk angka murni, dapat berbentuk bilangan bulat atau desimal. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data numerik di mana di antara dua angka berdekatan bila disisipkan angka lain tidak memiliki makna. Misalnya, data jumlah anak di antara jumlah angka 1 dan jumlah angka 2 tidak bisa disisipkan angka lain seperti 1,5. Diperoleh dari perhitungan. Hasilnya selalu positif, dapat dipisahkan salah satu lain dengan secara jelas. Bilangan bulat, contohnya seperti jumlah anak, jumlah bakteri. Kemudian data kontinu. Data kontinu ini data numerik di mana di antara dua angka yang berdekatan disisipkan memiliki makna lain. Misalnya, data usia di antara 1 bulan dan 2 bulan dapat disisipkan angka lain seperti usia 1,5 bulan. Hasilnya dari pengukuran, diperoleh dari pengukuran, hasilnya dapat positif atau negatif, dapat pisahkan satu dengan lain secara jelas, bilangan bulat atau desimal, contohnya suhu tubuh, kadar kolesterol, dan sebagainya. Kemudian materi yang keempat yaitu hipotesis. Definisi hipotesis. Definisi hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Kemudian tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Manfaat dari hipotesis ini yang pertama menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, pedoman untuk memilih metode analisis data, dan yang terakhir data untuk membuat kesimpulan penelitian. Untuk dasar merumuskan hipotesis terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan pada teori. Yang kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan. Yang keempat, berdasarkan akal sehat penelitian. Kemudian karakteristik hipotesis. Yang pertama, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, penjelasan masuk akal. Yang ketiga, perkiraan yang tepat dan terukur. Dan yang terakhir, dapat diuji. Untuk konsep dasar perumusan hipotesis terbagi menjadi 6. Yang pertama sumber masalah, yang kedua teori, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat instrumen penelitian variabel data, yang kelima pengujian hipotesis, dan yang terakhir kesimpulan dan implikasi. Untuk pembagian hipotesis terbagi menjadi 3. Yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang terakhir hipotesis asosiatif. Untuk bentuk sebuah penelitian hipotesis, yang pertama, hipotesis nol. Hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan hubungan atau antar variabel, atau antar variabel hipotesis alternatif. Yang kedua, hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Untuk ciri-ciri hipotesis, yang pertama dinyatakan dalam kalimat tegas,
Yang kedua dapat diuji secara ilmiah, dan yang terakhir dapat dalam merumuskan hipotesis dengan kuat. Kemudian materi yang terakhir, yang kelima, yaitu definisi operasional. Cara menyusun definisi operasional. Yang pertama, definisi operasional tipe A dapat disusun berdasarkan pada operasi yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisi menjadi nyata atau dapat terjadi. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan prosedur tertentu, penelitian dapat membuat gejala menjadi nyata. Contohnya, konflik didefinisi sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Yang keempat, definisi operasional tipe B dapat disusun berdasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dengan dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Untuk contohnya, orang pandai dapat didefinisi sebagai orang yang mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya. Selanjutnya, definisi operasional tipe C dapat disusun berdasarkan pada penampakan seperti pada objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristiknya statisnya. Contohnya, orang pandai dapat didefinisi sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Kemudian dalam menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Dan yang terakhir, semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat. Kemudian cara ukur, alat ukur, dan hasil ukur. Untuk cara ukur, yaitu yang pertama dengan metode observasi. Metode observasi ini adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Kemudian metode wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan objek yang akan diteliti, yakni berguna untuk mengetahui secara langsung. Kemudian tes. Melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal objek. Setelah dilakukan tindakan, kemudian dilakukan post-test untuk mengetahui kemampuan. Kemudian dokumentasi berupa foto-foto kegiatan, pelaksanaan penelitian, tindakan di kelas, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Untuk alat ukur penelitian adalah alat untuk mengukur dari suatu masalah yang sangat beragam, bahkan bisa pula khusus. Artinya, untuk mengukur sesuatu itu ada ukuran atau skalanya tersendiri. Oleh karena itu, skala pengukuran itu tidak satu. Demikian pula alat ukur penelitian. Alat ukur yang digunakan umumnya adalah kuesioner atau pemandu wawancara. Contohnya, jika ingin menimbang berat badan, maka alat yang digunakan adalah timbangan. Kemudian, jika ingin mengukur tinggi badan, maka alat yang digunakan adalah mikrotois. Dan jika ingin mengukur pengetahuan dalam penelitian, maka alat yang digunakan adalah kuesioner. Kemudian, hasil ukur. Hasil ukur merupakan proses pengelompokan secara baik tentang informasi sesuatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha penelitian dalam mengelola dan menganalisis objek atau topik penelitian untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Untuk contoh definisi operasional itu yaitu seperti tabel di sini ada variabel pengetahuan gizi ibu. Definisi operasionalnya hasil pemahaman responden mengenai status gizi pada balita umur 0 sampai 5 tahun. Alat ukurnya menggunakan questionnaire 20 pertanyaan. Untuk hasil ukur, kriteria 1 itu baik, kriteria
2 yaitu kurang baik. Untuk nilai, jika lebih dari 56% pertanyaan yang dijawab benar yaitu 0, jika di atas 56% pertanyaan yang dijawab benar. Untuk skalanya menggunakan ordinal. Kemudian untuk variabel jenis, untuk variabel status gizi balita, definisi operasionalnya kondisi fisik anak balita yang ditentukan dengan melakukan pengukuran antropometri berat badan menurut umur. Kemudian diinterpretasikan dengan standar WHO atau NCHS dengan menggunakan indikator berat badan menurut umur. Untuk alat ukurnya timbangan Dacin. Hasil ukurnya untuk kriteria 1 gizi buruk, kriteria 2 gizi kurang, kriteria 3 gizi buruk, dan kriteria 4 gizi lebih. Untuk hasil ukur nilainya, untuk yang pertama itu lebih dari min 3 SD, untuk yang kedua min 3 SD sampai dengan di atas kurang dari min 2 SD. Untuk yang ketiga, min 2 SD sampai dengan plus 2 SD. Untuk kriteria 4, yaitu di atas atau plus 2 SD. Untuk skalanya ordinal. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga dapat memenuhi nilai mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.